Organisasi pelayanan sosial merupakan suatu organisasi yang memiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Di Indonesia sudah banyak lembaga yang menyediakan pelayanan sosial. Salah satunya adalah Yayasan Bina Bangsa Berdikari atau YB3. Yayasan Bina Bangsa Berdikari atau YB3 terletak di Jalan Kecapi 2, nomor 40 RT 8 RW 5 Pisangan Timur. Yayasan Bina Bangsa Berdikari atau YB3 didirikan pada tanggal 26 Mei 2017 berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU 009407 AH0104 tahun 2017. Sebagai negara berkembang, masyarakat Indonesia masih banyak yang menghadapi berbagai permasalahan pendidikan, seperti akses pendidikan, informasi, kualitas pendidik, peningkatan skill, serta termasuk pembiayaan pendidikan dan usaha. Di sisi lain, banyak generasi muda Indonesia yang terampil dan berprestasi, serta memiliki minat tinggi di bidang pendidikan. Namun, kesulitan mencari wadah yang tepat dalam menyalurkan potensi mereka untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa secara bersama-sama. Bulan Maret kita tuh berawal dari keinginan yang sama. Jadi ada beberapa pembina yang latar belakangnya tuh ada yang wirausaha di bidang properti, ada yang trainer motivasi, terus juga ada yang bisnis di usaha internet marketing. Nah, kita tuh punya keinginan yang sama, satu berbagi. Ya, berawal dari kegiatan-kegiatan yang simpel, kita kumpulin rezeki di hari-hari tertentu, kita berbagi. Lama-kelamaan kita merasa butuh suatu wadah yang tidak hanya kita yang melakukan, tapi juga kita mengajak orang lain. Khususnya di sini adalah anak muda. Harapannya kalau makin banyak yang berbuat baik, kegiatannya akan lebih besar impact-nya. Kedua, penerima manfaatnya juga makin lebih luas. Iya. Itu wahyunya turunnya sebabnya apa ya? Gini, karena sebagian kita ingin penerima manfaat itu mereka tidak hanya tangannya di bawah. Karena yang seperti itu jatuhnya tidak mendidik jangka panjang. Khususnya adalah anak-anak. Jadi berawal keinginan kayak gitu, kita coba cari kata-kata yang lebih tepat, akhirnya ketemu tuh. Bina Bangsa berarti tidak hanya skopnya kecil aja, tapi seluruh masyarakat, karena kita memang ingin memberikan kontribusi kepada negara melalui wadah yayasan atau lembaga sosial. Bina Bangsa Berdikari, ya harapannya mereka tadi bisa yang tadinya tangannya di bawah berubah menjadi tangannya di atas, berdiri di kaki sendiri. Kita coba ambil peran. Kita sama-sama tahu Indonesia itu kalau bicara kekurangan atau PR itu banyak. Kita nggak melulu bisa memprotes pemerintah dengan macam-macam gaya. Nah, kita coba ambil peran melalui suatu lembaga. Tadi itu coba merangkul anak-anak muda. Kita ambil apa yang kira-kira kita bisa bantu, khususnya dari bidang pendidikan, sosial, dan yang lain-lainnya. Setidaknya PR itu pelan tapi pasti semuanya bisa terjawab. Lembaga kita tuh pengen jadi wadah bagi semua anak-anak muda yang punya potensi untuk tadi tuh menyalurkan, ya, sesuai dengan potensinya.
misinya menjadikan anak-anak binaan kita tuh ya memang dia bisa mandiri, tentunya memberikan support untuk negara. Kurang lebih itu ya visi misinya ya. Kendala yang pertama, dengan latar belakang yang berbeda, kesibukan, kita coba untuk nyamakan ritmenya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Itu satu waktu. Kedua, tapi pelan-pelan kita tetap punya tekad yang besar. Lama-lama kita bisa menemukan titik. Akhirnya kita buat lembaga, terus kita tetap hambatan keduanya adalah SDM yang terbatas. Ya kita nggak bisa ngajak kayak orang buka perusahaan kan, digaji kelar gitu misalnya. Sosial tuh nggak bisa begitu. Bukan nggak ada, banyak lah orang yang punya hati mulia mau berdidikan istilahnya, mengabdi untuk masyarakat itu ada. Cuma kan nggak bisa langsung, yuk kita kegiatan sosial, nggak mungkin bisa. Pasti ada tahapan-tahapan. Nah, kendala kita di situ awalnya. Langsung saya jawab solusinya ya. Nah, solusinya kita mulai dari ring satu dulu. Maksudnya ring satu gini. Kebetulan di pembina saya juga punya anak-anak yang usianya mungkin sama seperti kalian. Di sebelah kita tuh ada dua anak saya, anak dua dan ketiga, yang sudah terlibat langsung di sini. Yang satu kuliah di Unindra, ambil bimbingan mental ini. Yang satu lagi sama Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung. Ambil Peksos juga semester 2 ya, karena online mereka kita libatkan. Banyak lagi yang lainnya, pembina ada 3, pokoknya anaknya rata-rata seusia kalian mereka kita libatkan. Awalnya memang karena orang tuanya, lama-kelamaan karena kita terus bukan cicil otak ya, brainstorming lah ke mereka bahwa ada yang harus dibantu. Terus kuliah itu keren, tapi lebih keren lagi ada kegiatan sosial yang bisa diisi. Setidaknya bisa satu upgrade skillnya, kedua itu bisa mengisi CV-nya masing-masing apabila memang mau mengambil kesempatan beasiswa salah satunya. Ya. Dan akhirnya dari mereka terlibat. Nah, lama-kelamaan mereka kita coba kasih arahan untuk ayo ajak sahabat-sahabatnya. Maka kita kenal dengan programnya Sahabat Berdikari. Jadi teman-teman kuliahnya ajak ke sini. Kita kasih informasi, kita kasih kesempatan mereka untuk tadi sesuai dengan visi kita. Kita untuk legalitas kegiatan ya, maksudnya donatur itu kan perlu laporan apa yang sudah kita perbuat. Kita ada websitenya binabangsaberdikari.org.id, kalian bisa lihat kegiatan kita apa, isi-isi semua sudah ada. Kedua, sosmed juga jadi salah satu ikhtiar kita untuk melegalkan kegiatan kita sehingga siapapun bisa mengakses itu. Bisa dilihat di Facebook, ada sosmed di Instagram kita Bina Bangsa Berdikari Foundation. Itu tim sosmednya jujur anak-anak mahasiswa siapa aja mereka bisa. Yang suka dengan Instagram, kita bentuk timnya, mereka yang buat sendiri. Kalian bisa lihat IG. Itu bukan karyanya kita, itu karya anak-anak muda sebenarnya. Itu salah satu caranya. Digital fundraising kita juga coba, karena kan kegiatan ini bisa berlangsung karena ada orang yang menyisihkan rezekinya. Nah, cara kita salah satunya adalah dengan digital fundraising. Kita bermitra dengan beberapa yayasan Berkah Jariah. Mereka punya portal kayak semacam kitabisa.com. Kita pasang program kita di sana, ada regulasi yang kita sudah sepakati. Mereka pasang iklan gitu. Jadi kedua, kita juga punya tim marketingnya, karena perlu orang-orang itu kan mereka tidak bersedekah bukan karena mereka pikir atau wakil sebenarnya. Satu, tidak ada yang mengedukasi, tidak ada yang memberikan literasi yang kaitannya dengan zakat, infak, sedekah, dan zakat. Sehingga kalau itu terus dijalankan, ya orang pasti banyak menyisihkannya.
semenjak pandemi tantangannya pastinya kita jadi terbatas, ya kan. Yang tadinya seperti misalkan bimbel nih, tadinya kita bisa anak-anak bisa belajar sampai dengan 30-50 anak datang, tapi karena pandemi jadi hanya dibatasi 10 anak gitu. Otomatis kan jadi pembelajaran kan kurikulumnya jadi terhambat juga, ya kan gitu. Terus dan juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti juga seperti kita mau keluar, memberikan bantuan keluar, itu kan juga harus harus prokes lah ya, prokes gitu. Itu pasti tantangannya jadi lebih jadi lebih, sebenarnya bukan tantangan, jatuhnya kita menyesuaikan gitu, menjustify bahwa kita mengikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah, jadi program bisa tetap jalan gitu. Tidak menjadikan itu akhirnya menghambat kita untuk tidak memberikan bantuan, tidak gitu. Jadi tetap program-program berjalan sebagaimana mestinya, tapi kita mengikuti prokesnya ya gitu aja. Kita melangkahnya pastinya mengikuti perizinan dulu gitu. Kalau memang mengadakan kegiatan pasti kita perizinan ke yang terdekat, kelurahan gitu, kemudian RT dan RW. Kalau memang diizinkan kita adakan, terus diizinkannya seperti apa, misalkan dibatasi ya orang-orangnya, undangannya, dan itu kita batasi gitu. Jadi kita mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan, itu aja sih caranya gitu ya, agar program kita tetap bisa berjalan. Kedepannya pastinya inginnya program kita semakin dikenal gitu ya, karena kan seperti dulu juga mungkin yayasan-yayasan lain kalau memang masih baru berjalan 5 tahun, masih baru 5 tahun nih, itu kan pasti butuh kita ini butuh pengakuan juga gitu kan, semua dan publikasinya kita inginnya sih pasti dikenal di setingkat kelurahan, kecamatan, kemudian juga nanti bisa seluruh Indonesia tahu nih Yayasan Bina Bangsa Berdikari gitu, harapannya begitu, dan bantuan kita semakin luas lagi, banyak menerima manfaatnya gitu. Jadi kan kalau sekarang masih baru wilayahnya dari Jawa Barat gitu, kemudian Jawa, Sulawesi sudah pernah, kemudian juga Papua gitu, Maluku sudah pernah. Tapi intinya kita pengen ke semua seluruh Indonesia nih Yayasan Bina Bangsa Berdikari bisa hadir memberikan bantuan. Dengan ada banyaknya program kerja dalam Yayasan Bina Bangsa Berdikari, baik yang telah ataupun yang sedang dijalankan, seperti adanya program Taman Edukasi Ekobrik yang berguna untuk mewadahi berbagai kreasi anak bangsa, adanya program mobil sehat untuk peduli terhadap kesehatan lansia dan yatim duafa, adanya program air bersih untuk masyarakat yang kesulitan dalam mencari air bersih, adanya program dukungan terhadap ketahanan pangan, serta masih banyak program lainnya. Dengan terselenggaranya program-program tersebut, tidak dari hanya anak-anak dan masyarakat, tetapi orang tua juga mendapatkan manfaat dari kegiatan program kerja Yayasan Bina Bangsa Berdikari. Program-program tersebut dibentuk dan dilaksanakan dengan tujuan dapat memberikan bantuan terhadap anak-anak muda dan masyarakat banyak untuk mengembangkan potensinya melalui partisipasi program tersebut, sehingga mendapatkan impact dan manfaat yang semakin besar. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat dengan kewajiban kita sebagai umat muslim bisa saling mengulurkan tangan untuk membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan kita. Dan kami berharap Yayasan Bina Bangsa Berdikari dapat mewujudkan harapan serta mencapai tujuan untuk menjadi wadah bagi anak bangsa dalam mengembangkan potensi, demi majunya pendidikan bangsa dan menjadi masyarakat berdikari, serta dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat luas.